Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Perhatian publik yang begitu luas telah memaksa kepolisian mengusut lagi kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menggegerkan Cirebon 8 tahun lalu. Sebulan ini kita terus-menerus dibombardir dengan perkembangan kasus Vina dan Eki. Polda Jawa Barat telah menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, sementara 2 DPO lainnya dicoret dan dianggap fiktif oleh polisi. Terakhir, Liga Akbar Cahyana diperiksa sebagai saksi. Apakah pengungkapan kasus Vina dan Eki semakin terang atau justru semakin buram? Untuk membahasnya kami mengundang Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio NTV Pak Beni. Iya, sebelum kita mulai perbincangan ini, mari kita simak pernyataan Liga Akbar Cahyana seusai diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Minta doanya aja buat almarhum Eki, almarhum Vina, dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Cukup. Alasannya apa? Menjadi saksi kunci alasan dari pribadi. Saksi kunci Yang mendorong karena dipanggil dari Polda. Tiga sebenarnya dengan almarhum sedekat apa sih, bisa diceritakan sedikit aja? Pas sudah kayak apa dulu? Kayak saudara, bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup. Iya. Baik soal samara atau geng motor itu pernah curhat nggak? Semara dan geng motor, saya kurang mendalami juga. Ya pemirsa, kita langsung saja berbincang dengan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Pak Beni, terima kasih sudah hadir sekali lagi di studio kami. Terakhir kali saya berbincang dengan Pak Beni waktu itu melalui sambungan Zoom dan juga membahas kasus Vina. Saya ingat sekali kata-kata Pak Beni terakhir adalah mengatakan bahwa dalam pemeriksaan Kompolnas memang ditemukan ada indikasi kelalaian dalam pemeriksaan 8 tahun lalu, termasuk soal CCTV, termasuk soal DNA. Nah, sejauh ini Pak, ini kan 1 bulan ini kita sudah riuh rendah mendengarkan kasus Vina di media massa maupun di media sosial. Apa yang ditemukan oleh Kompolnas? Ya, yang pertama, tim ini sebelumnya sudah menyelesaikan satu kasus yang juga lama belum terungkap dari 2021, yaitu kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sudah berhasil, kemudian sudah maju ke pengadilan. Dari kasus itu tergambar betapa sulitnya. Ada obstruction of justice, CCTV diganti, kemudian baju pelaku yang ada darah dari si anak ini juga disembunyikan, saksi direkayasa. Akhirnya terungkap. Itu satu prestasi yang menurut saya kita patut apresiasi. Sayangnya media tidak banyak meliput jalannya persidangan. Riuh rendah di awal sebelum terungkap itu medsos, podcast, YouTuber semua turun. Tapi justru pada saat sidang saya lihat kok pemberitanya kurang. Baik, ini kritikan untuk media ya berarti Pak Beni? Itu banyak hal yang bisa dipetik dari proses bagaimana pengungkapan kasus itu. Baik. Itu contoh ya, yang belum lama sudah selesai. Tim ini juga nangani ini. Kasus Vina ini sekarang. Saya melihat tentunya mereka pasti belajar dari kelemahan yang lalu. Yang lalu kelemahannya apa, kekurangannya apa, tentunya ini tidak dijaga untuk tidak terulang, harus lebih cermat karena kondisinya sudah ibarat terima warisan gitu. Terima warisan sesuatu yang penuh kekurangan ketika proses awal. Sudah mulai ditangani, kemudian prosesnya dilakukan pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan barang bukti dan sebagainya. Yang menarik, karena keberhasilan mendekati kepada para narapidana ini, mulailah muncul pengakuan-pengakuan. Akhirnya ada yang minta perlindungan LPSK karena dia takut keterangannya itu nanti ada pihak yang marah atau ini. Dan ternyata memang selama ini dia dapat tekanan lah oleh napi yang lain. Ini yang sudah keluar atau yang masih di dalam Pak Beni? Ada di dalam. Oh, ada yang di dalam, oke. Jadi dan di dalam minta perlindungan LPSK, oke. Ini mirip kasus Subang. Kasus Subang kan akhirnya satu pelaku menjadi justice kolaborator di mana dia menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah,
kita patut mendukung upaya yang sudah dilakukan sementara berjalan. Kami juga tentunya mengapresiasi ya dari lawyer juga mencari saksi dari baik yang akan membantu para narapidana yang sudah maupun korban. Partisipasi publik menjadi penting dan ini tentunya akan berkontribusi dengan apa yang sedang dilakukan oleh penyidik. Oke, Pak Beni, saya mau masuk satu persatu dulu. Kalau kita tadi mulai dari pernyataan Pak Beni di wawancara sebelumnya bersama NTV, Pak Beni pernah mengatakan bahwa memang ada oknum-oknum polisi yang kemudian menjadi catatan untuk diperiksa ulang karena tidak melakukan pemeriksaan secara sesuai dengan prosedur. Apa yang terjadi pada mereka hari ini, Pak? Ya, jadi begini, tim dari Mabes Polri sudah turun untuk mengaudit apakah investigasi yang dilakukan itu sesuai prosedur, kalau penyimpangan, apa bentuk penyimpangannya, siapa orangnya, ini sementara berjalan. Ini orang-orang ini masih bertugas atau di non-jobkan kemudian harus menjalani pemeriksaan secara terpisah atau seperti apa, Pak? Teknisnya itu biasanya nanti diatur kalau dia sudah mutasi ke tempat lain, dipanggil, kemudian diperiksa. Saya dengar juga bahwa tim penyidik yang lama ini juga dalam penanganan kasus ini juga diundang oleh tim penyidik yang sekarang ini untuk menjelaskan dulu gimana nangannya, ini sudah belum, kenapa ini nggak dilakukan dan sebagainya. Ini termasuk bapak dari salah satu korban Eki bukan, Pak? Ya, tentunya karena ketika penanganan awal dia mungkin rasa marah, rasa geram, kemudian otomatis sebagai seorang polisi dia juga ikut membantu. Nah, sejauh mana perannya dan apa yang dilakukan? Apakah yang dilakukan sesuai prosedurnya itu perlu? Karena apa? Ketika yang dilakukan melampaui batas atau justru mengabaikan beberapa hal, nah itu akan merugikan penyidikannya sendiri. Iya. Oke, ada berapa banyak polisi yang kemudian masuk daftar untuk harus diperiksa ini, Pak Beni? Jumlah pastinya kami nggak tahu, tetapi setidaknya begini, tim yang olah TKP siapa, kenapa CCTV, alasan yang terungkap di pengadilan disampaikan oleh salah satu lawyer kan mengatakan bahwa, iya penyidik ketika di sidang dipanggil, dia menceritakan bahwa, oh gelap, nggak bisa diperiksa. Kemudian satu lagi mengatakan bahwa, oh nggak bisa dibuka, karena nggak ada ahlinya. Ini alasan yang sebetulnya, mohon maaf ya, nggak boleh terjadi. Kan tinggal manggil puslapor, manggil pitlapor, ahlinya yang meriksa, penyidik tinggal nunggu hasil. Nah, hal itu pasti akan dimintai pertanggungjawab. Kenapa itu tidak dilakukan? Termasuk ekshumasi, gali kubur, otopsi, ditemukan sperma. Kenapa tidak diperiksa DNA? Alasannya apa? Padahal kalau diperiksa langsung tersambung tuh siapa yang melakukan pemerkosaan dan sebagainya. Apa yang terjadi atau audit yang dilakukan kepada kepolisian ini mengapa tidak kemudian dibuka juga oleh pihak kepolisian, Pak Beni? Apakah situasi saat ini tidak dianggap krisis oleh kepolisian? Karena sedang berproses. Ini bukan urusan 1-2 hari ya. Karena tadi cross check. Satu, didengar keterangannya, di cross check dengan berita acaranya, di cross check dengan petugas yang lain. Ini memakan waktu. Jadi proses ini beriringan dengan penyidikan. Tapi untuk ekspos hasil, ini tentunya ada saat yang tepat nanti disampaikan. Kalau menurut Pak Beni sendiri di Kompolnas, ini sudah termasuk krisis belum Pak di kepolisian? Karena tidak pernah segaduh ini, kalau seingat saya mungkin terakhir kali gaduh seperti ini tuh mungkin kasus Sambo mungkin Pak Beni. Apakah ini menurut Anda sudah termasuk krisis atau belum? Begini, ramainya kasus ini karena ada film. Iya. Sehingga mengundang rasa penasaran publik. Filmnya begini, penyidikannya gimana sih? Iya, kemudian publik mencari tahu. Nah, kemudian lihat lagi, loh putusan pengadilan bunyinya gimana? Mulailah netizen berkomentar, ada yang mengupload
tangkapan gambar seperti itu, CCTV TKP. Seperti CCTV itu yang saya mau macam. tanyakan juga Pak Beni. Ini kan tampaknya proses pengungkapan kasus ini jauh lebih maju di sosial media daripada di kepolisian. Kemudian masyarakat dengan liarnya berasumsi dan kita tidak tahu mana yang harus dipercaya. Ya. Sementara pihak kepolisian geraknya juga tidak terlalu cepat untuk bisa meyakinkan publik mana yang sebenarnya. Ya, yang jelas pertama begini. Antusiasme publik sangat tinggi dan kita semua tahu di era transparansi ini anak-anak muda sekarang begitu lincah, begitu cepat mengakses informasi, buka Instagram orang, mencari ini dan sebagainya. Masalahnya adalah kalau yang dilakukan pihak kepolisian itu ada prosedurnya dan harus dipertanggungjawabkan. Karena akan diuji nanti di pengadilan. Nah, sementara teman-teman ini bisa berpartisipasi, tapi menurut saya sebaiknya disebut sumbernya. Ini, foto ini saya share, ini tangkapan layar CCTV misalkan, yang diambil di sana, silakan polisi dalami. Ini akan membantu. Tapi kalau hanya dilepas gitu aja, orang penasaran, polisi akhirnya setengah mati untuk melacak dari sumber pertama, sebelum di-share ke banyak orang, itu sudah makan waktu. Tapi kalau yang men-share pertama ini menjelaskan, Pak ini saya ambil dari sini ini, atau Pak ini saya iseng. Jadi CCTV ini masih belum tahu benar tidaknya ya Pak Beni? Ya, saya udah tahu jawabannya. Sudah tahu jawabannya. Polda yang menyampaikan, tetapi intinya gini, kalau polisi yang menyajikan, itu harus diuji. Oke. Karena harus dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, yang mengupload pertama ini menginfokan nggak sumbernya dari mana, akurasinya di mana, validitasnya gimana. Kalau itu sudah, pasti sudah diekspos itu. Dalam pikiran saya, yang bisa kemudian mengakses CCTV kan hanya orang-orang yang berwenang saja biasanya Pak Beni, tidak bisa masyarakat dulu. biasa. Saya punya CCTV di rumah, ngadep kemana, kemudian saya ambil, saya edit, kemudian saya narasikan. Bisa Sekarang saja. ini semua bisa. Sekali lagi, seandainya yang mengupload punya niatan positif untuk membantu penyidikan, sebutkan saja. Ini saya ambil dari sini sumbernya ini. Oke, baik. Saya ingin masuk ke soal 2 nama DPO yang kemudian diralat. Apa temuan Kompolnas soal ini? Kalau menurut saya ini menyangkut masalah komunikasi. Saya berulang kali itu, rilis itu saya dengerin betul. Apa yang salah dari rilis itu Pak Beni? Ternyata Direskrimum nyebut di ujung. Namun kalau nanti kemudian ditemukan bukti-bukti ini, kami tidak lanjuti. Dengan kata lain, tidak digunting sampai di sini, 2 ini fiktif, titik. Karena masih ada kalimat ini. Ini menyangkut komunikasi. Sehingga tapi menurut Kompolnas tidak aneh ya ketika tadinya ada 3 DPO, kemudian ditangkap 1 dan bersamaan dengan 1 itu kemudian yang 2 dihapus gitu. Artinya begini, kalimatnya mungkin ya kalau bisa diurai kembali, kami berangkat dari 3 DPO. Ketiganya tidak ada sketsa wajah, tidak ada fotonya, hanya identitas plus alamat desa. Kami telah melakukan penelusuran, penyelidikan, mendalam, sampai hari ini baru ditemukan 1. Kalau bahasanya seperti itu, ya, mungkin tidak akan ribut. Seperti ini. Kembali ini masalah komunikasi kalau menurut saya. Oke, baik. Untuk saksi terbaru yang tadi kita sama-sama dengarkan Pak Beni, ada Liga Akbar yang baru kemarin kemudian keterangannya kita tahu ternyata dia ada di lokasi bersama-sama dengan 2 korban pada saat dilempari batu. Apa yang Anda ketahui tentang keberadaan saksi ini? Sekali lagi, karena bermunculan saksi-saksi, apakah dibawa oleh lawyer terpidana, apakah keluarga atau pihak lain, kewajiban dari pihak Polri merespon dengan memanggil secara resmi, diperiksa per berita acara sambil diuji. Diuji ini dicek alibinya, kemudian cross check dengan saksi yang lain.
Sehingga nanti bisa dinilai, oh ini punya nilai pembuktian. Oh ini nggak jelas. Karena ternyata setelah di cross check alibinya misalkan tidak sesuai. Misalkan dicek seldam, pengecekan handphone seperti kita berdua, handphone kita nyala. Seldam kita ada di satu titik. Seperti itu. Dan posisi kita di sini. Nah, teknis-teknis pendekatan secara saintifik itu dari pihak kepolisian sudah mahir sekali lah. Oke, baik. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali usai jeda berikut. Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Pak Beni, kalau kemudian bisa dianalisa dan disimpulkan, kalau menurut catatan Anda, apa sih yang menjadi tantangan terbesar dari kasus Vina ini? Memang pihak kepolisian, khususnya dalam hal ini penyidik, perlu transparansi, ini penting. Transparansi dalam hal apa? Ketika ada sesuatu yang memang memungkinkan atau boleh untuk dirilis, disampaikan ke publik, sampaikan. Hal itu biasanya kalau sudah pasti, sudah diuji dan sebagainya. Sehingga publik bisa mengikuti progresnya. Kan ini orang nunggu terus penasaran. Iya. Sehingga kalau keluarkan, ada maju keluarkan. Memang ada hal-hal, kalau proses penyidikan itu ada hal yang tidak boleh diungkap dulu. Nanti biar di pengadilan dan sebagainya. Karena itu pertimbangan dalam konteks, kan ini namanya adu pembuktian. Iya. Ada bukti ini di counter ini dan sebagainya. Tapi Itu menurut satu. Anda penting bagi kepolisian untuk menjawab keraguan-keraguan yang ada di masyarakat saat ini? Satu, transparansi. Kemudian dua, komunikasi. Kenapa? Karena saya mengamati dari statement para pengacara kan, misalkan ketika prarekonstruksi kita nggak dikasih tahu, kita datang ke TKP gini. Itu harusnya dikasih tahu ya Pak Beni? Ya sebetulnya namanya persiapan kan nggak perlu. Oke. Karena Tapi terus kemudian rekonstruksinya dibatalkan. Bukan dibatalkan. Ketika rekonstruksi nanti pasti diundang. Karena mereka harus mendampingi kliennya kan. Tapi kalau persiapan itu kan mencocokkan dari hasil pemeriksaan, titiknya di mana, sudut sana kasih tanda, anunya di mana nih kasih tanda. Itu persiapan. Oke. Persiapan tidak perlu lawyer ikut. Tapi karena komunikasi tidak disampaikan, mereka dapat bocoran media kemudian datang protes. Seolah-olah sembunyi-sembunyi prarekonstruksinya. Padahal kami juga komunikasi. Pak, ini baru persiapan, Pak. Oh ya udah. Nanti pada saat rekonstruksi kami pasti undang. Apa? Jadi catatan Anda ini semua terlalu lambat, terlalu tidak baik komunikasinya yang kemudian menambah kejanggalan-kejanggalan dari kasus ini, Pak Beni. Komunikasi dalam hal ini itu begini. Biasanya kami dalam satu tim ada satu yang ditunjuk yang selalu berkomunikasi dengan lawyer. Gimana kalau klien Anda akan saya periksa
lusa nanti didampingi ya gini. Oh iya Pak, ini kan enak. Atau mereka nanya, ada yang merespon. Ini saya temukan di banyak kasus. Karena ini tidak nyambung, sehingga punya dugaan penafsiran yang macam-macam. Nah itu harusnya bisa dihindari. Karena kalau kita komunikasinya baik, saya sering dengan teman-teman lawyer tuh dengan enak. Kita ngobrol, kita diskusi dan sebagainya. Itu ya dua, transparansi, komunikasi. Kemudian karena kasus ini menjadi atensi publik dan ada partisipasi publik yang notabene tadi analis, pengamat. Makanya saya tanya, ini bikin bingung? Iya, publik jadi bingung. Tetapi apa yang dilakukan penyidik, sekali lagi, itu harus dipertanggungjawabkan di depan pengadilan. Otomatis dia akan hati-hati, akan taat akan aturan, prosedur, ya, sehingga nanti ketika dimintai pertanggungjawaban di pengadilan tidak disalahkan. Oke, baik. Ya. Tetapi di dalam kehati-hatian itu tentu saja tetap harus kemudian bisa meyakinkan bahwa apa yang terjadi di balik layar yang tidak diketahui oleh publik itu tetap akuntabel dan profesional. Ya. Ada catatan seperti itu tidak dari Kompolnas kepada pihak kepolisian? Sudah kami sampaikan dalam beberapa kali kami komunikasi, diantaranya tadi mungkin bisa ada yang jadi contact person untuk lawyer anytime, nggak harus ke Pak Dir karena sibuk kan. Satu yang ditunjuk untuk nanti menerima telepon, WA, nanya ini langsung direspon, dijelaskan. Sehingga nanti sekali lagi tidak timbul penafsiran yang kurang bagus lah. Oke, Pak Beni, ini sudah seberapa besar sih magnitudenya kalau untuk Kompolnas? Karena sudah sampai harus melapor kepada Presiden atau tidak? Karena sutradaranya sendiri sudah dipanggil oleh Presiden minggu lalu. Kalau menurut saya sih, itu hak orang. Mau lapor ke siapapun, hak orang ya. Tapi kalau saya melihat, ya ini karena pengaruh film. Karena pengaruh film? Kasus Subang itu menurut saya ya, lebih kompleks. Ibu anak dibunuh, yang bunuh bapaknya sendiri. Dengan penuh rekayasa menutupi kasusnya berjalan segitu lama. Banyak pihak yang terlibat. Nggak kalah dengan ini. Apa yang kemudian membuat ini berbeda dengan Subang menurut Pak Beni? Karena kalau di masyarakat kan ada dugaan-dugaan bahwa pelakunya mendapat perlindungan dari seseorang yang kemudian punya jabatan atau kekuasaan sehingga tidak bisa dibuka. Benar tidak seperti itu, Pak? Enggak, pertama viralnya dan ramenya kasus ini karena film. Buktinya apa? 5,5 juta orang yang lihat. Kali saja dengan followernya segala macam, berapa banyak kan? Kemudian film sangat menarik publik dan akan menimbulkan rasa penasaran, faktanya gimana sih? Nah, itu yang harus dijawab oleh pihak kepolisian dari hasil penyidikan ini. Itu yang membedakan dengan kasus Subang. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti setelah azan maghrib, Pak Beni. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan menyaksikan infografis yang akan disajikan oleh rekan saya Doni De Keizer. Doni, silahkan. Iya, Tasya. Sebenarnya kalau saya tanya Tasya udah hafal di luar kepala ya. Ini kan bukan buat saya, buat pemirsa. Iya, buat pemirsa. Tapi paling tidak kita akan menyegarkan kembali ingatan pemirsa terkait dengan kronologis atau peran orang-orang yang terlibat dalam kasus Vina ini. Baik, saya sampaikan grafis berikut ini pemirsa. Kita mulai dari peran Andi, Dani, dan Peggy terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nah, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, kita mulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, di mana kemudian mereka berkumpul, yaitu Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya Supriyanto, kemudian Sudirman, yang dalam hal ini sebagai terdakwa, Eko Ramadhani, saksi, dan juga Rivaldi Awe sebagai saksi, Saka Tatal, Dani, dan Peggy di warung Ibu Nining. Di mana warung ini terletak di Jalan Perjuangan RT 2 RW 10 Desa Saladara, Kesambi, Cirebon, sambil meminum minuman keras jenis ciu.
Nah, ini perlu kita pertegas karena mungkin saja karena itu loh kemudian memengaruhi sifat para pelaku akibat minum minuman keras. Pada pukul 20 berikutnya pemirsa, pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ya. Nah, para terdakwa yaitu Eko, kemudian Rivaldi, Sakatatal, Andi, Dani dan Peggy lalu berkumpul dan nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Majasem Cirebon. Nah, disinilah Andi lalu menyampaikan alias curhat. Dia ada masalah dengan geng motor XTC dan meminta tolong kepada geng motor Moonraker ya untuk mencari kelompok geng motor XTC. Jadi hasil dari curhatnya kemudian lanjut kita lihat berikutnya pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat berlanjut di mana korban Rizky ya yang membonceng Vina dengan menggunakan jaket bertuliskan XTC dengan motor Yamaha Sion warna hijau kuning ditemani saksi Liga Akbar Cahyana. Mereka lewat atau melintasi di depan SMP Negeri 11. Nah, saat itulah para terdakwa kemudian melempari korban dan juga Vina di situ menggunakan batu yang kemudian terkena pada spakbor motor Rizky, tetapi Rizky dan Vina bisa melarikan diri. Kita lihat berikutnya pemirsa. Nah, pada pukul atau sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, pasca kemudian mereka dilempar dan dikejar, terdakwa dan saksi Eko, Rivaldi, Andi, Dani, Peggy, dan saksi Sakatatal, itu dengan mengendarai sepeda motor, mereka mengejar motor yang dikendarai oleh Rizky dan juga Vina, dan sambil mengejar mereka membawa batu, bambu, dan juga samurai panjang, serta ada juga samurai pendek yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Kejar-kejaran kemudian berlanjut, selanjutnya pada pukul masih pada pukul sekitar 21.00 waktu Indonesia Barat, mereka kemudian tiba di depan Madrasah Aliyah Negeri 2 Cirebon, kurang lebih 50 meter dari SMP Negeri 11 tersebut, di mana motor korban lalu dipepet oleh saksi Eko dan memukul korban dengan menggunakan bambu, terkena helm kepala Rizky, tapi korban berhasil memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun, Kabupaten Cirebon. Nah, di Talun itulah pemirsa seperti yang kita ketahui sama-sama terjadilah kasus atau kebiadaban yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ini semua kami rangkum berdasarkan putusan nomor 4 Pengadilan Negeri Cirebon. Ya pemirsa, itulah kira-kira sekilas mengenai data grafis untuk mengingatkan kembali Anda terkait dengan kasus yang sampai detik ini juga belum tuntas. Seperti apa nanti ujung kasus ini? Mudah-mudahan Tasya dan Pak Beni bisa menjawabnya, karena saya lihat Tasya udah tersenyum-senyum, sepertinya banyak tanda tanya besar yang harus ditanyakan. Silakan kembali ke Tasya. Baik, terima kasih Doni De Keyzer untuk pemaparannya. Kita lanjutkan perbincangan masih dengan Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Pemirsa, Pak Beni, kita lanjutkan tadi yang terputus sebelum azan maghrib. Kita membicarakan magnitud atau besaran kasus ini dan bagaimana kesan di publik begitu berat buat polisi untuk membuka karena sepertinya seolah-olah ada pihak-pihak yang dilindungi. Ada anak dari seseorang yang kemudian mencoba untuk menutupi atau mengalihkan kesalahannya kepada orang lain. Kita bahkan kemudian mendapatkan fakta baru dari salah satu terpidana yang sudah dibebaskan mengatakan bahwa dia salah tangkap. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Beni? Ya, yang pertama kalau berbicara tadi masalah tanda kutip diduga ada orang kuat dan sebagainya, itulah hasil analisis netizen, kemudian mencari sumber, kesamaan nama dan sebagainya. Kebetulan kami mengecek juga kebenaran itu. Ya kita sebut langsung saja yang karena di medsos juga sudah ada ramai. di medsos, iya. Ini Kapolres Cirebon waktu itu yang sekarang jadi Wakapolda DIJ, pangkatnya Brigjen dan sebagainya. Kalau kita cek masa penugasannya, ketika peristiwa ini terjadi, dia belum jabat. Bahkan kasusnya sudah ditarik ke Polda. Oke. Itu satu. Kemudian, wah ini bupati, ini anaknya gini. Kita cek, anaknya itu adanya di Jakarta, nggak pernah di Cirebon. Oke. Itu.
Jadi pihak keluarga kan juga sudah berusaha untuk mengklarifikasi dengan mengundang media, sudah menyampaikan. Tetapi memang kekuatan netizen inilah yang lebih mendominasi. Nah, marilah kita sama-sama kembalikan kepada proses pembuktian oleh pihak kepolisian lah. Nah, itulah yang kemudian mengundang tanda tanya netizen. Kok lama, Iya. kok ini, dan sebagainya. Bahkan kok 3 jadi 1 dan sebagainya. Itu hal yang biasalah di era transparansi sekarang. Orang dengan bebas untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, kalau saya lebih melihatnya kerumitan kasus ini karena diawali penanganan awal. Awal tuh 2016. Iya, karena Oke. waktu itu kan pertama dugaannya adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Itu dulu. Diproses karena laka lantas ya hanya perhatiannya ya udah toh meninggal gitu. Tapi kemudian berkembang setelah melihat jenazah ada bekas luka segala macam, didalami ternyata bukan. Nah, si orang tua Eki ini, namanya orang tua, waktu itu kasat narkoba, pasti tinggal diam. Dia pasti berusaha untuk bagaimana ikut membantu untuk mengungkap, karena yang meninggal anaknya. Nah, proses inilah yang menurut kami perlu juga nanti dievaluasi, adakah langkah-langkah yang berlebihan. Ya, kita sendiri bisa menempatkan diri pada posisi dia ya, ketika peristiwa itu terjadi. Sedih, marah, geram. Sehingga dengan emosi yang tinggi itu, rasionalisasinya kurang. Mengapa menyisakan 3 DPO, Pak Beni? Nah, Kalau ada bapaknya, Nah, ada polisi yang menjadi bapak korban di situ, itu yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat. jadi dengan kondisi seperti itu, dibuatlah laporan polisi yang melapor bapaknya Eki. Itu sudah menyebut tersangkanya si A, si B, si C. Pertanyaannya, dapat nama ini dari mana? Apakah prosesnya sudah sesuai prosedur? Nah, ini yang nanti akan didalami oleh tim audit ya. Oke. Nah, itulah yang kemudian perjalanan kasus terus ke sini, lebih-lebih yang kami peroleh informasi adanya upaya minta supaya keterangannya dicabut, kemudian saksi suruh merubah keterangannya segala macam. Inilah yang kemudian kasus ini meskipun sudah inkrah dan amar putusan menyebut 3 DPO, ini muncul tanda tanya baru gitu. Iya. Seperti munculnya saksi-saksi yang dulu tidak ada sekarang baru muncul. Pertanyaannya adalah apakah penanganannya tidak optimal sehingga saksi-saksi ini tidak teridentifikasi dulu baru muncul sekarang. Muncul pertanyaan lagi, loh ada saksi di BAP ada, di berkas ada, tapi tidak dihadirkan di pengadilan. Kenapa? Ya sempat kami dengar katanya ya dia terancam dan sebagainya. Inilah yang kita berharap bahwa nanti dengan penanganan secara intensif, sekarang teman-teman lagi all out lah menangani ini supaya publik sesegera mungkin mendapatkan jawaban. Oke, kalau dari jawaban Pak Beni tadi saya menyimpulkan berarti catatan untuk pihak kepolisian adalah harus lebih cepat lagi dan harus lebih meyakinkan lagi karena kemudian balapannya dengan di luar kan betapa asumsi-asumsi publik kemudian bisa berkembang dengan liar. Nah, kira-kira akan seberapa cepat setelah ini Pak Beni? Ini ada proses yang sementara berjalan ini kan saksi yang bermunculan dipanggil di BAP, bahkan keluarga dari Vina juga, keluarga Peggy juga di BAP. Itu setiap pemeriksaan tidak bisa dibuka ya? Jadi memang harus menunggu proses peradilan atau bagaimana Pak Beni? Biasanya mereka juga didampingi oleh lawyer. Didampingi oleh lawyer. Jadi lawyer juga bisa bicara ke media ya? Sebenarnya bisa bicara, tetapi ya memang kalau dalam proses penyidikan yang boleh meminta kopi BAP itu tersangka. Oke.